Shop coy, balik lagi dengerin bacotan merdu dari anime. Gimana? Abis lebaran THR banyak gak nih? Oke, kali ini kita bakal bahas anime yang lagi-lagi selalu kalian request. Bang, solo leveling bang, solo leveling. Ya oke, nih bakal gua bahas solo leveling season 2. Buat yang belum nonton season 1-nya, kalian bisa nonton di video yang ini ya. Oke lah, nggak usah lama-lama, gua juga udah penasaran sama aksi Mas Jinwoo. Mending kita langsung masuk ke ceritanya aja. Tapi sebelum itu, kayak biasa kalian bisa like, komen, dan subrek channel ini biar anime ketularan ganteng kayak Mas Jinwoo. Makin ganteng mah pakai merchandise dari anime kali. Sikat coy, link ada di bio. Let's go. Pertimi-timi kita diliatin sama Mas Jinwoo yang bangun kesiangan. Padahal hari ini dia harus datang ke sekolahnya Jinah. Setelah sampai di sekolah, lu beneran kakak gua? Lah iyalah, siapa lagi? Ngek-ngok. Mas Jinwoo sekarang udah glow up jadi anak skena. Dan gak kaget juga kalau temen-temennya Jinah pada kesemsem sama Jinwoo yang sekarang ganteng banget kayak anime ini. Terus Jinwoo ketemu sama gurunya Jinah. Sambil ngobrol-ngobrol tentang perkembangan dan nilai adeknya, bu guru ini tanya, misal nih Jinah dapat kebangkitan, Jinwoo ngebolehin gak kalau adeknya mau jadi hunter? Kalau Jinwoo sih nggak ngebolehin ya. Dia udah tahu gimana kondisi di lapangan kalau jadi hunter. Abis ketemu gurunya Jinah, Jinwoo ketemu sama Songyi. Kalau nggak inget, dia ini hunter yang buat genep-genepan waktu Jinwoo sama Jinwoo nge-raid dungeon coy. Dari sini Jinwoo akhirnya tahu kalau Songyi ini tuh temennya Jinah. Soalnya bu guru tadi sempat ngebahas kalau ada muridnya yang masuk jadi hunter. Dan sebaliknya Songyi juga baru tahu kalau Jinwoo ini kakaknya Jinah. Sebelum lanjut, kita diliatin sama beberapa peristiwa. Mulai dari Hwang Dongsu yang pulkam dari Amerika buat balas dendam ke Jinwoo atas kematian kakaknya, dan juga pertemuan antara Pak Gunhee sama Choi yang ngebahas tentang semut dari Pulau Jeju yang nyoba buat terbang ke negara mereka. Cuma semutnya mati duluan dan nyemplung di laut. Balik ke Mas Jinwoo, dia ternyata ketemuan sama Pak An sambil ngebawa Songyi. Jinwoo ngehubungi Pak An karena katanya dia mau ngeliat latihan para hunter dari kelompok macan putih di dalam dungeon. Tapi aslinya Jinwoo tuh pengen nunjukin ke Songyi, nih di dalam dungeon tuh ntar ketemu monster, mati lu ntar, jangan jadi hunter deh gitu. Dan akhirnya Jinwoo sama para hunter mulai masuk ke dalam dungeon. Baru aja masuk, Jinwoo udah ngerasa aneh. Dan bener aja, gerbang dungeon yang tadinya level C ini berubah jadi portal merah. Jelas panik dong, mau keluar juga nggak bisa. Jinwoo keburu kesedot dan cuma bisa ngasih info ke Pak An buat manggil bala bantuan ke portal ini. Sekarang Jinwoo dan para hunter lain tiba-tiba ada di hutan salju. Katanya portal merah ini tuh bikin mereka keputus sama dunia luar. Pilihannya dua, antara ngalahin bos atau nunggu sampai dungeonnya hancur sendiri. Cuma nungguin dungeon hancur kayaknya susah deh kalau musuhnya begini. Enak banget ya jadi Jinwoo, bisa modus begini cok. Tiba-tiba mereka diserang sama peri es coy. Ngelihat kejadian barusan, ketua kelompok penyerangan ini yang namanya Kim Chul mutusin buat ngebagi jadi dua kelompok. Cuma si kampret ini nggak mau orang yang ranknya C ke bawah ikut ke kelompoknya. Wah nggak cocok nama lu Kim Chul, cocoknya Kim C. Tapi mbak-mbak ini namanya Hejin, dia malah milih masuk ke kelompoknya Jinwoo. Soalnya dia tuh sempat ngelihat kekuatan Jinwoo yang nangkep panahnya peri es. Dan kayaknya dia tahu kekuatan Jinwoo ini nggak sesuai sama ranknya. Akhirnya kelompok Jinwoo sama Kim Chul mencar nih. Kita ke kelompok Jinwoo dulu. Waktu mereka masuk ke dalam hutan, Mbak Hejin bilang kalau hutan ini tuh berbahaya. Soalnya dia ngelihat banyak bekas cakaran beruang di pohon. Cuma Jinwoo bilang justru malah bener. Mending mereka masuk ke sarang beruang daripada di luar ketemu peri es yang punya akal buat bertarung. Nah, kalau lagi di hutan es gini kan dingin nih. Keluarin jaket kali ya biar anget. Pada kaget lah mereka. Hunter level atas saja paling cuma bisa ngambil dua barang tingkat rendah doang. Shh, diem dek, gua MC. Gak lama kemudian mereka ketemu sama monster beruang. Mantap, rata semua nih monster beruang sama Jinwoo. Mbak Hejin dan kawan-kawan makin penasaran dong, Jinwoo nih siapa dah sebenarnya? Belum lagi habis ngelawan monster beruang sebanyak tadi, Jinwoo masih mau ngeluting di dalam hutan. Merinding anjay. Sekarang kita bakal ngeliat nih skill Mas Jinwoo yang manggil pasukan bayangan buat tawur. Monster beruang kroco udah dibantai, sekarang bosnya yang muncul nih. Dan kekuatannya lumayan gila sampai ngeratain pasukan bayangannya punya Jinwoo. Karena mananya Jinwoo mulai habis, pasukan bayangan kesisa Igris doang nih. Ya udah deh, salah satu jenderalnya Jinwoo ini yang bakal buy one sama bos beruang.
Abis itu Mas Jinwoo pakai skillnya buat ngebangkitin para beruang ini buat jadi pasukan bayangannya. Di sisi lain kita diliatin sama kelompok Kim Chul yang dibantai habis-habisan sama peri es. Mampus kau, so iye sih. Panik ya dek. Ye, giliran gini ngacir lu. Pindah keluar portal, di sini ada Yunhu, ketua dari kelompok macan putih. Rada khawatir dia sama kelompok di dalam portal merah ini. Cuma Pak An bilang semoga sih mereka selamat, soalnya ada Jinwoo, hunter yang dapat kebangkitan kedua. Gak lama kemudian mereka kedatangan Huang Dongsu yang pengen ngehajar Jinwoo. Tapi untung aja portalnya jadi merah yang bikin Dongsu kagak bisa ikutan masuk. Dongsu kecewa dong, dah jauh-jauh dari Amerika tetap aja kagak ketemu Jinwoo. Terus Dongsu curiga, Jinwoo kan bukan orang macan putih, kok bisa dia ikutan masuk ke dalam dungeon? Pak An bilang deh kalau Jinwoo tuh pengen lihat latihan para hunter doang. Lu pikir gue blow on? Wantos. お二人が直前に力を抜いてくださったおかげで Wanying, oke juga nih Jinchul. Ya walaupun Yunhu sama Dongsu nahan diri sih, kalau enggak udah protol itu tangannya Jinchul. Terus Jinchul bilang, Dongsu ngapa curiga dah? Lagian Jinwoo tuh beneran rank E dan kakaknya mati gara-gara monster di dalam dungeon. Cuma Dongsu masih curiga, bisa aja beritanya dipalsuin kan? Abis itu Dongsu makin kesel lagi, udah nggak ketemu Jinwoo, malah dapat kabar kalau dia disuruh balik ke Amerika. Balik ke portal merah, kita diliatin Kim Chul yang kabur dan makin panik setelah ngelihat monster beruang pada mokat. Dia sih ngiranya beruang ini dibunuh sama peri es. Terus waktu kabur lebih jauh, Kim Chul ketemu sama Mbak Hejin dan kawan-kawan yang lagi nyantai. Tahu-tahu dia emosi. Temen lainnya pada mokat, tapi Hejin dan kawan-kawan malah kelihatan asik di tengah hutan. Dia juga tahu, kayaknya Jinwoo nih biang keroknya. Nah kan, banyak bacot sih lu. Terus Mas Jinwoo nih ngerasa ada aura berbahaya. Dan bener aja, para peri es langsung keluar. Ketua peri es ini namanya Baruka. Dia bilang anak buahnya ngeliat kalau Jinwoo ini paling hebat dari manusia di sini dan pengen bayuan. Ya terus, wanjay, keren banget nih Jinwoo. Kayak gua, Baruka nganggep kalau Jinwoo nih bukan manusia. Soalnya dia tuh selalu dengar perintah buat ngebunuh manusia. Tapi waktu ketemu Jinwoo, Baruka nggak dengar perintah apa-apa. Terus Baruka bilang ke Jinwoo buat nyerahin manusia yang dia bawa. Lagian kalau tarung nggak bakal menang juga kan, orang Jinwoo kalah jumlah. Kalah jumlah. Mamam tuh, keluar semua kodamnya Jinwoo. Kalau udah pada ngumpul gini ya saatnya tawur. Selagi anak buahnya tawuran, Jinwoo di sini Baiwan ngelawan Baruka. Ya walaupun dia tahu kayaknya nggak bakal menang nih kalau Baiwan sama Baruka. Terus kita diliatin sama Kim Chul yang emosi dan mau ngebunuh Jinwoo. Cuma belum sampai nyentuh Jinwoo, Kim Chul udah mokat duluan dicocol sama Igris. Abis itu Kim Chul malah dibangkitin coy sama Jinwoo, terus jadi pasukan bayangan yang namanya Iron. What the hell? Terus gantian Iron nih yang Baiwan sama Baruka. Cuma Baruka ngerasa kagak mantep nih Iron kalau jadi lawannya. Woi lu berdua, maju sini. Wah ya salah lu Baruka, masih untung lu dikasih Iron, malah minta Jinwoo sama Igris buat maju. Mana anak buah lu udah dibantai semua kan? Ya udah deh, dengan kerja sama bareng pasukan bayangannya, Jinwoo berhasil buat ngalahin Baruka. Woi udah woi. Setelah bos dungeon dikalahin, berarti Jinwoo dan kawan-kawan udah bisa keluar dari portal merah ini. Di luar portal Yunhu sama Pak An juga masih nungguin nih. Sampai akhirnya portal berubah jadi biru lagi, disusul sama Jinwoo dan kawan-kawan yang keluar dari portal. Pada kaget dong, ternyata yang keluar portal malah orang yang ranknya rendah. Tapi ya udahlah, Jinwoo mau balik dan nganter Song Yi pulang. Cuma dia ditahan sama Yunhu. Selain anak buahnya mati, dia juga mau tanya-tanya dulu ke Jinwoo. Shibalsik ya. Setelah nganter Song Yi pulang, kita diliatin Jinwoo dapat pedangnya Baruka. Aslinya Baruka juga mau dijadiin pasukan bayangan, cuma gagal terus coy, gara-gara kekuatannya lebih tinggi kali ya. Jadi ya udahlah, besok harinya Jinwoo ketemu sama Jinhu buat ngelanjutin misi, yaitu ngeratain 20 dungeon. Tapi Jinwoo kudu jemput orang dulu nih, dan ternyata dia adalah Song Yi. Gimana, semalam capek nggak? Lumayan, Mas Jinwoo strong sih. Semalam
Jinwoo strong. Abis ngapain kalian woi? Bang, mohon maaf nih, Songyi masih di bawah umur bang. Ya terus? Oke lah, kita sudahi saja kesalahpahaman ini. Mending lanjut ke misi dan Jinwoo yang melongo ngelihat kekuatan barunya Jinwoo. Soalnya dia baru tahu nih, Jinwoo bisa ngeluarin pasukan bayangan kayak gini. Minimal kasih gua kerjaan lah bang. Ya udah nih bawa. Temen lu beban ya bang? Singkat cerita, misi nyelesain 20 dungeon udah kelar dan Jinwoo bakal ngajuin ke bapaknya biar bisa jadi ketua asosiasi. Terus Jinwoo tanya, abis ini Jinwoo mau ngapain? Katanya sih Jinwoo bakal pergi ke suatu tempat dan bakal susah buat dihubungi. Cuma tahu-tahu Jinwoo sedih. Terus cerita dia tuh punya kakak tapi nggak seneng punya adik kayak Jinwoo. Dia tuh pengen gitu punya kakak kayak Jinwoo. Udah kuat, bisa diandelin. Taunya Jinwoo malah nuang minuman sebagai tanda persaudaraan. Ya udah deh, Jinwoo sama Jinwoo jadi kakak adik ketemu gede. Abis itu Jinwoo ngajuin proposal ke bapaknya. Ternyata bapaknya tahu Jinwoo ngeraih ini semua gara-gara Jinwoo. Bapaknya juga tahu Jinwoo nih kayaknya orang spesial karena Jinwoo selalu muncul di beberapa insiden besar akhir-akhir ini. Bapaknya juga denger info kalau Macan Putih tuh pengen ngerekrut Jinwoo. Nah, Jinwoo bakal disetujui buat jadi ketua asosiasi dengan syarat dia harus ngerekrut Jinwoo ke asosiasinya. Pindah ke sebuah kapal rusak, kita diliatin sama bapak-bapak gondrong. Kayaknya orang ini nih yang bikin kerusakan. Dan nggak diceritain gimana prosesnya, tahu-tahu bapak gondrong ini ditangkap di Amerika. Katanya sih 10 tahun lalu dia kejebak di portal Korea. Tapi begitu keluar, ternyata portalnya tuh kehubung di Amerika. Kita juga jadi tahu kalau bapak ini namanya Sang Il-hwan. Nah, Dongsu yang disuruh balik ke Amerika tuh karena harus menginterogasi Il-hwan. Soalnya bapak ini nggak bisa bahasa Inggris. Abis itu ketemu nih Dongsu sama Il-hwan. Rada kesel Dongsu gara-gara bapak gondrong ini dia kepaksa balik ke Amerika. Terus Il-hwan tahu-tahu bilang kalau dungeon, monster, portal itu tuh tanda bakal munculnya bencana terburuk. Cuma nggak dikasih tahu bencana buruknya nih apaan gitu. Dan tujuan Il-hwan itu mau mencegah bencana ini. Tapi Dongsu nggak ngegubris masalah ini. Dia malah salfok sama namanya Il-hwan. Terus dia tanya siapa nama anaknya Il-hwan ini. Dan ternyata nama anaknya tuh Jinwoo. What? Terus kayaknya Dongsu nih mau mancing emosinya Il-hwan. Dia bilang kalau Jinwoo tuh udah mati. Bubar abangku. Gak dikasih tahu pertarungannya gimana. Tahu-tahu satu RT rusak dan Dongsu udah sekarat. Petantang petenteng sih. Pindah ke Jinwoo yang katanya mau pergi ke suatu tempat. Ternyata dia mau nerusin buat masuk ke dungeon Menara Iblis 100 lantai ini coy. Tujuannya masih sama, yaitu mau bikin ramuan kehidupan buat ibunya yang kena penyakit tidur abadi. Terus Jinwoo dapat misi buat ngumpulin 10.000 jiwa iblis. Wah, ini pukulin Mujan 10.000 kali aja mas biar cepet. Dan gak ada masalah sih di lantai bawah ini. Masih gampang lah buat Mas Jinwoo. Abis itu Mas Jinwoo dapat lisensi buat naik lantai. Cuma tempatnya rada jauh nih. Biar cepet gimana dong? Ya numpak beruang lah. Bantai-bantai madang, bantai-bantai madang. Gitu terus sampai ke lantai 49. Dan sebelum ke lantai 50, Mas Jinwoo ketemu sama bos lantai bawah ini. Iblis gempal yang punya banyak anak buah. Tapi kan Mas Jinwoo juga punya pasukan bayangan coy. Jadi ya tawur. Tapi ini bos gempal kok kagak ikutan maju ya? Walaupun tubuhnya gemoy, tapi iblis ini gerakannya sat-set banget coy. Nggak kayak itu tuh sebelah. Tapi ya bukan Mas Jinwoo namanya kalau kalah sama iblis gempal. Dia bakal nyari titik lemah dari iblis ini sampai akhirnya nggak cukup sampai situ, pasukan tawur masih lanjut sampai ketemu bos berikutnya. Mau tawuran ya bang? Sejak kapan lu di situ cok? Sekarang Mas Jinwoo udah sampai lantai 75, kurang 25 lagi biar misinya selesai. Cuma Mas Jinwoo nggak maksa, lagian udah dapat banyak item dan hadiah juga, termasuk bola ini, dimana bisa ningkatin kekuatan jadi 2 kali lipat. Tapi nggak bisa dipakai sendiri, bisanya dipakai sama orang lain atau pasukan bayangannya Jinwoo. Abis itu Mas Jinwoo balik dan bakal nerusin dungeon ini lain waktu. Lanjut di luar portal, Mas Jinwoo udah dapat 2 dari 3 bahan buat bikin ramuan kehidupan. Dia bakal balik lagi kalau dia udah jadi lebih kuat. Cuma dia kan ranknya masih nih susah dong naik levelnya. Jadi kayaknya Mas Jinwoo nggak bakal nutup-nutupin lagi dan bakal ngelakuin penilaian ulang. Besoknya di tempat penilaian ulang, di sini ada anak buahnya Yunhoo dari Macan Putih yang kaget. Terus nelpon Yunhoo karena dia ngelihat Jinwoo mau ngelakuin penilaian ulang. Wah, langsung OTW dong Mamang Yunhoo. Di tempat penilaian ini, Jinwoo harus nempelin tangan ke bola ajaib buat diukur kekuatannya. Cuma waktu dicek, alatnya malah error. Terus datang mas-mas teknisi buat bantu ngecek. Dan ternyata alatnya tuh nggak error. Ini karena kekuatan Jinwoo di luar batas alat ukurnya. Dengan kata lain, Jinwoo tuh orang dengan kekuatan
rank S ke-10 di negara ini. Pindah ke tempat lain, ada Jincul yang lagi ngobrol sama Choi. Mereka lagi ngebahas tentang monster semut di Pulau Jeju. Cuma nggak dibahas lebih lanjut karena mereka ngelihat ada rame-rame di tempat penilaian. Siapa lagi kalau bukan gara-gara Jinwoo. Terus tempat ini makin heboh lagi karena kedatangan Choi, si ketua asosiasi Hunters. Dia langsung tahu tempat ini heboh karena Jinwoo yang kekuatannya nggak bisa diukur. Hai kak, namaku Choi. Sorry, gua orangnya sibuk. Wah, makin heboh lah. Orang sepenting Choi dicuekin sama Jinwoo. Ditambah Choi ngelihat Yunhoo datang dan sadar kalau Mamang Jambang ini juga pengen ngerekrut Jinwoo. Ya udah deh, bakal jadi rebutan nih Jinwoo sama dua asosiasi besar ini. Malam harinya abis Jinwoo nengok ibunya di luar ruangan, dia udah ditungguin Jincul. Katanya ada orang yang mau ngobrol sama Jinwoo. Ternyata orang ini adalah Pak Gun-hee, presiden dari kelompok Hunter Korea sekaligus Hunter pertama yang dapat rank S. Gak pakai basa-basi, Pak Gun-hee pengen ngerekrut Jinwoo dan bakal dikasih posisi yang tinggi. Selain karena Jinwoo ini udah masuk ke rank S, Pak Gun-hee ngerekrut Jinwoo biar ngejaga keseimbangan kelompok Hunter. Soalnya di negara ini kan ada 5 asosiasi besar tuh, sementara sih masih imbang kelompok ini. Cuma kalau Jinwoo masuk ke salah satu kelompok ini bakal rusak ntar keseimbangannya. Jadi mending Jinwoo masuk ke asosiasinya Pak Gun-hee aja sekalian buat ngendaliin 5 kelompok besar tadi. Tapi walaupun bisa dapat ketenaran, kekayaan, bahkan bakal disegani sama negara, Jinwoo nolak tawarannya Pak Gun-hee. Katanya tempat dia tuh cuma ada di dungeon dan tarung ngelawan para monster. Langsung berdebar Pak Gun-hee ngedenger jawaban Jinwoo. Bukan jatuh cinta, tapi Pak Gun-hee ini kayak apa ya, jiwa mudanya bergelora gitulah. Bahkan dia sampai nyuruh Jincul buat batalin semua jadwal saking gak mau diganggunya sama suasana berdebar ini. Pindah ke Dongsu yang dirawat gegara bonyok abis ngelawan bapaknya Jinwoo. Dia kayak gak terima gitu coy dikalahin sama Ilhuan, dan dia bilang butuh artefak tingkat tinggi buat ngebalas kekalahannya ini. Ngomong-ngomong soal artefak, gampangnya ini tuh kayak alat tempur gitu. Mas Jinwoo juga lagi cari nih, dan banyak juga yang jual di Shopee, termasuk merchandise anime. Anjay, promosi dikit-dikit bisa kali. Cuma artefak ini biasanya harganya mahal-mahal coy. Tadinya Mas Jinwoo mau ngejual bola yang dia dapat di Menara Iblis. Cuma agak susah nih mau ngejual kalau ranknya masih E. Orang-orang pada curiga nanti. Lah kan bentar lagi rank lu ganti S mas. Terus Mas Jinwoo ngeliat ada asosiasi yang mau nge-raid dungeon kelas A. Nah ini bisa jadi alasan nih kalau Mas Jinwoo dapat bola ajaib dari dungeon ini. Dan akhirnya Mas Jinwoo ikutan nih, tapi jadi tim tambang. Anjing lah. Dan ternyata dungeon ini tuh lagi digarap sama asosiasi Hunters punya Choi. Dan juga ada Mbak Chaein yang cakepnya astaga naga. Setelah dungeon diberesin kecuali bosnya, gantian para penambang masuk nih buat ngeluting. Duang, duang, duang. Itu beneran kelas bos. Ya pada kaget mereka ngelihat Jinwoo yang gercep banget waktu ngeluting batu sihir. Dan hal ini bikin para penambang bisa istirahat cepet. Tapi Jinwoo nggak mau diajak istirahat nih. Katanya kerjaannya masih ada dikit. Tapi bohong, ngecek bos dungeon ah. Lah bang, kok bos dungeonnya masih ada? Ya biar nggak ketutup portalnya. Kalau ketutup ntar nggak bisa ditambang dong. Setelah Jinwoo sampai di tempat bos dungeon, colek dikit boleh kali ya. Jangan bang, ntar ketutup boy. Lagi ngapain ya mas? Untung aja Mbak Cha datang. Daripada ketahuan ya Jinwoo alasan kesasar terus mau balik nambang lagi. Bentar. Bau roti sobek. Kalau dari cerita orang-orang, Mbak Cha ini hidungnya sensitif coy. Dan dia kadang nggak suka gitu sama bau para hunter. Bau ketek kali ya. Makanya Mbak Cha ini sering nutupin hidung pakai kain. Cuma reaksi Mbak Cha ke Jinwoo tadi beda. Baunya kayak ada manis-manisnya gitu. Abis dibayar sama Bang Ipul karena kekuatan Jinwoo setara 5 kuli proyek, dia diajak lagi buat nambang. Akhirnya ya Mas Jinwoo ikutan nambang lagi deh besoknya. Duang, duang, duang. Kelar cepet. Nah waktu istirahat, para penambang didatengin sama Son Ki-hun, kapten dari kelompok penyerangan dungeon kelas A ini. Katanya dia tuh butuh orang buat jadi porter. Ya orang buat bawa barang gitulah. Cuma walaupun bakal dapat bonus bayaran, para penambang nggak ada yang mau ikut. Soalnya bahaya nih kalau ada apa-apa di dalam dungeon. Tapi tahu-tahu Jinwoo ngajuin diri. Kaget lah para penambang. Cuma buat Jinwoo ya kesempatan bro bisa ngeliat bos dungeon kelas A. Kemarin kan gagal tuh. Dan akhirnya Jinwoo bakal masuk ke dungeon bareng sama kelompok penyerangan. Kelihatan kan siapa MC-nya? Nih tukang porter. Di misi ini, Ki-hun tuh sekalian ujian jadi kapten penyerangan dan punya mimpi bisa sejajar sama Choi dan Mbak Cha. Kebetulan sekali nih, mereka langsung ketemu monster dan ngebuktiin kekuatan tempur kelompok mereka. Setelah ngalahin anjing ganas, Jinwoo ngerasa ada yang aneh. Monster anjing ini tuh dikasih kalung seolah-olah monster ini dipakai buat jadi anjing penjaga. Dan bener aja, datang nih para majikannya yaitu monster orc tingkat tinggi. Kelompok Ki-hun jelas kewalahan, udah kalah jumlah, kalah rank pula. Kelompok mereka
cuma ada kelas A dan B, sedangkan orc ini setara kelas A ke atas. Sekali tebas tangan buntung bolo. Tenang bang, nging tumbuh lagi. Tapi tahu-tahu mbak-mbak healer ini didatangin sama orc. Jelas kagak bisa tarung dong kalau healer mah. Tapi tenang, mereka bawa MC. Pakai kekuatan ngilangnya, Mas Jinwoo diem-diem ngebantu kelompok ini coy. Dia ngelemahin pergerakan para orc biar Ki-hun dan kawan-kawan bisa gampang buat numbangin monster ini. Setelah para orc dikalahin, Ki-hun dan mbak healer ini sebut aja mawar. Mereka sadar kalau para orc tadi tuh kelihatan aneh, kayak tahu-tahu jadi gampang dikalahin gitu. Tapi sebenarnya salah satu orang ini sadar kalau mereka dibantu Jinwoo karena dia tuh bisa ngedeteksi walaupun Jinwoo pakai skill ngilang. Terus karena sadar monster di dalam sini di luar batas kelompoknya, Ki-hun sebagai kapten mutusin buat mundur. Cuma waktu mau balik, portalnya kayak dikasih sihir penghalang gitu. Bahkan para mage yang mau ngancurin penghalang malah kena kutukan. Mereka makin ketar-ketir lagi nih karena tiba-tiba muncul orc satu perumahan yang ngepung kelompoknya Ki-hun. Posisi udah kejepit, akhirnya Ki-hun maju buat ngobrol sama salah satu orc ini. Dia ngasih pesan dari pemimpinnya, Ki-hun mau mati di sini apa ketemu sama pemimpin orc nih? Ya ketemu pemimpin orc lah biar panjang ceritanya. Terus Jinwoo dipanggil Ki-hun, bilang kalau nanti kelompoknya mulai tarung sama bos, Jinwoo harus kabur terus ngasih kabar buat minta pertolongan. Nggak cuma itu, Mbak Mawar juga tahu-tahu nitip surat wasiat buat dikasih ke keluarganya. Anjing dah siap mati banget nih mereka. Akhirnya mereka datang tuh ke markas para orc dan ketemu sama pemimpinnya. Wih, animasi begini nih yang gua suka. Di luar portal kita diliatin Mbak Cha yang ternyata penasaran sama Jinwoo. Terus datang ke tempat ini karena dapat info kalau Jinwoo jadi tukang tambang. Cuma dia dikabarin Bang Ipul kalau Jinwoo udah masuk ke portal buat jadi porter. Mbak Cha jadi penasaran dong. Nekat amat bocah rank E masuk ke dungeon kelas A. Terus Mbak Cha mau ikut masuk ke dalam. Bang punya senjata nggak? Nggak jadi deh. Jadi deh bang. Apa sih mbak? Balik ke Mas Jinwoo yang ketemu pemimpin para orc. Mereka langsung dibuat kena mental cuma gegara pemimpin orc yang buka topeng doang. Pemimpin orc ini namanya Gogon, panggil aja Gogon. Katanya dia tuh mau bikin Ki-hun dan kawan-kawan buat dibantai dan dijadiin hiburan. Wow, jelas nggak terima dong Ki-hun kelompoknya diremehin. Dia langsung ngasih perintah buat nyerang Gogon. Tapi temen-temennya udah ketar-ketir duluan. Ya udahlah Ki-hun sendiri yang maju. Cuma ya banting sana, banting sini. Hehe boy, waktunya Mas Jinwoo bersinar. Walaupun dungeon ini urusannya punya Ki-hun, tapi semua anak buahnya dalam bahaya nih. Jadi Jinwoo minta izin buat ngambil alih dan ngebantai para monster. Wrrr, keluar semua ayo kodamnya Mas Jinwoo. Sebelum lanjut kita diliatin di luar portal ada Jinchul juga yang nyusul ke sini. Ya sama kayak Mbak Cha, dia datang ke sini karena dapat info kalau Jinwoo ikut jadi tukang nambang. Terus dia ngerasa ada hawa sihir yang berbahaya dari dalam portal. Hal yang sama juga dirasain nih sama Mbak Cha yang udah masuk ke dalam dungeon. Balik ke Mas Jinwoo yang ngeluarin domain expansion buat memperkuat pasukan bayangannya dan tawur. Wis, nggak usah diraguin lah kalau jenderal pasukan bayangan mah. Masalahnya paling mananya Mas Jinwoo yang kesedot abis kalau terus-terusan ngeluarin pasukan bayangan yang kobong kena sihirnya Gogon. Tapi tenang, Mas Jinwoo minum potion terus punya mana lagi buat ngebangkitin orc yang udah dibunuh sama pasukan bayangannya. Nah, panik kau deh. Gara-gara ini Gogon mau nggak mau nyuruh jenderalnya buat ikut tarung di medan tempur. Jadi adu jenderal kalau gini mah. Jenderal gua menang nih bos. Tadinya kelompok Ki-hun pengen ngebantu nih, cuma tahu-tahu mereka muntah darah kena sihirnya Gogon. Selain donatur nggak usah tempur. Jenderalnya udah mau cut, Gogon turun nih buat tempur langsung sama Jinwoo. Nggak lama setelah itu, Mbak Cha akhirnya datang ke tempat ini dan kaget ngelihat pasukan bayangannya Jinwoo. Belum lagi dia makin penasaran ngelihat Jinwoo yang sangsing-sangsing ngelawan Gogon mode bagong. Nggak cuma Mbak Cha, Jinchul juga akhirnya sampai ke sini. Cuma dia udah nggak kaget ngelihat monster di sini udah kebantai sama Jinwoo. Fokus ke Mas Jinwoo dulu yang berhasil ngelemahin Gogon, terus ngebangkitin jenderalnya Gogon dan nyuruh mereka buat ngehabisi mantan pemimpinnya ini. Gogon udah mau cut, sekarang Mas Jinwoo ngebangkitin Gogon jadi pasukan bayangan. Tapi dia harus ngasih nama nih. Gogon kurang keren nih. Akhirnya dikasih nama Kiba.
padahal lebih keren Gogon gak sih? Nah, karena keasikan ngebangkitin monster, Jinwoo jadi nggak sadar kalau di sini ada Jinchul dan Bakca. Selain itu, kelompok Ki-hun juga penasaran, Jinwoo nih siapa sih? Tapi Jinchul sama anak buahnya langsung gercep nutupin. Bilang kalau Jinwoo ini rahasia besar asosiasi dan nyuruh mereka buat gak nyebarin apa yang barusan mereka lihat. Sebelum Jinwoo pergi, Ki-hun nih bilang makasih karena berkat Jinwoo mereka semua bisa selamat. Jinwoo juga ngebalikin surat wasiat punya Mbak Mawar terus cabut dari sana. Ih, malu-maluin gak sih gua bawa pacul? Enggak Mbak, enggak, lu cakep, tenang. Besok harinya kita diliatin kantor asosiasi lagi banyak wartawan. Ini tuh karena ada aktor terkenal namanya Lee Min Sung yang dapat kebangkitan jadi seorang hunter. Belum lagi para wartawan heboh sama kedatangan Yunhu dan juga Choi. Mereka ngiranya dua orang ini mau ngerekrut Lee Min Sung. Cuma ya kalian tahu sendirilah aslinya dua orang ini tuh ngincer siapa. Aduh bacot nih dua orang. Choi pamer kalau kemarin Jinwoo nolongin kelompoknya. Tapi Yunhu juga nggak mau kalah. Waktu itu anak buahnya juga pernah ditolongin Jinwoo kok. Jangan harap tuh anak mau sama lu ya. Ngaca jambang. Lee Min Sung udah punya gua, nggak usah rebutan. Bacot, Lee Min Sung kayak Lee Min Ho kayak bodo amat anjing. Abis itu kita diliatin sama Lee Min Sung yang dikerumunin wartawan. Dia sekarang masuk ke asosiasi Vin dengan Lim Tae-gyu sebagai ketuanya. Ya pokoknya nih artis membual so iye lah. Kayak kampanye terus ngasih janji-janji manis ke masyarakat gitu. Terus nggak jauh dari sana ada Mas Jinwoo yang mau masuk kantor asosiasi, cuma dihalangi sama penjaganya Lee Min Sung. Lee Min Sung sama penjaganya ngira kalau Jinwoo ini mas-mas nggak penting. Tapi penjaga ini langsung kicep kalau Pak Gunhee yang maju. Bilang kalau Jinwoo ini tamunya, ditambah lagi Jinchul juga siap siaga di depan pintu biar nggak ada orang yang masuk. Bang, gua ini artis loh bang. Hei simpanse, apa aku terlihat peduli? Abis itu Jinwoo masuk sama Pak Gunhee disambut sama Choi dan Yunhu. Jinwoo diminta buat nunjukin salah satu kekuatannya di dalam ruangan ini. Dikasih lihat deh skill pasukan bayangannya. Cuma Pak Gunhee ini tahu skill Jinwoo nggak cuma gini doang. Ya udah deh, nggak usah ditutupin. Keluar kalian semua. Terkejut sekali dong Pak Gunhee. Bahkan sihir ini bisa dirasain sama Choi dan Yunhu di luar ruangan. Ini juga belum keluar semua loh Pak. Setelah dicek, akhirnya Jinwoo udah resmi dan dapat lisensi baru sebagai Hunter Rank S. Terus waktu mau keluar, Jinwoo langsung disambut sama Choi dan Yunhu yang ya nggak usah ditanya mereka mau ngapain. Dan Jinwoo juga cuek abis, sibuk banget. Sibuk. Tapi waktu keluar gedung, Jinwoo udah kayak seleb naik daun. Banyak wartawan yang datang karena berita Jinwoo yang jadi Hunter Rank S udah nyebar kemana-mana. Langsung kaget tuh orang-orang yang kenal sama Jinwoo, termasuk adeknya yang ngelihat kakaknya masuk TV. Udah, mending ngobrol di dalam bae, ayo. Cepat banget bejir. Abis itu Mas Jinwoo pergi ke tempat lelang artefak buat beli peralatan tempur. Murah-murah kok, 500 juta aja mas. Murah dasmu. Tapi misal nih Jinwoo bisa mecahin kaca pelindung di sini, katanya dia bakal dikasih barangnya secara gratis. Wah gasken dong. Bang canda bang. Aslinya mah bakul senjata ini ketar-ketir. Orang kekuatan Jinwoo belum keluar kacanya udah retak. Abis itu Jinwoo diajak buat ngeliat pedang yang ada di sini. Tapi pedang di sini buat Jinwoo tuh jelek semua. Terus dia mau nyoba lelang pedang yang dia beli di toko sistemnya. Dan ternyata pedang ini harganya sampai 100 juta. Padahal Jinwoo beli di toko sistemnya cuma 2 jutaan doang. Anjing, untung banyak lu bang. Pindah ke Jinwoo, dia lagi ngobrol sama bapaknya. Tapi entah kenapa tiba-tiba Jinwoo nih ngundurin diri dari tujuannya buat jadi ketua asosiasi dan milih buat ikut Mas Jinwoo. Ternyata sebelumnya Jinwoo tuh nolak tawaran Jinwoo buat masuk ke asosiasinya. Dan mungkin waktu itu Mas Jinwoo bilang, mending ikut gua aja deh, lebih meyakinkan. Walaupun bapaknya Jinwoo kecewa, tapi ya udahlah, yang penting keputusan Jinwoo ini tepat. Pindah ke besok harinya, kita diliatin Jinah yang gelisah gara-gara rumahnya jadi sering didatengin wartawan. Gak lama kemudian Jinwoo datang nih. Katanya Jinwoo sama Jinhu mau ngelakuin misi selama seminggu. Tapi enggak sih, Jinwoo jadi supir doang. Aslinya mah Jinwoo mau lanjut masuk ke Menara Iblis pakai peralatan baru yang dia beli di tempat lelang kemarin. Tapi semalam sebelum pergi, Mas Jinwoo tuh nyuruh kodamnya buat jagain Jinah dan prajurit lain disuruh patroli keliling kota. Baru aja masuk Menara Iblis, Mas Jinwoo langsung disambut sama Titan. Loh, pindah anime ini. Cuma Mas Jinwoo juga punya yang gede-gede nih. Dia ngeluarin kiba terus dikasih bola yang bikin kekuatannya jadi 2 kali lipat. Wanying tinggal kakinya doang cowok. Buat mempercepat proses ngeratain Menara Iblis ini, Mas Jinwoo nyuruh pasukan bayangan buat mencar. Nah tiba-tiba Mas Jinwoo ngerasain kalau kelompok bayangannya lagi dibantai sama Iblis. Penasaran dong, Iblis macam apa nih yang bisa ngebantai pasukan bayangannya. Setelah didatengin, akhirnya ketemu nih para Iblis yang ngebantai pasukan bayangannya Jinwoo. Dan emang brutal mereka, jadi nggak heran pasukan bayangan Jinwoo pada hilang. Pasukan bayangan gak ngatasi, akhirnya Mas Jinwoo sendiri deh yang maju. Yatto その答えが分かったよ。
ampun bang, damai aja kita bang. Lah, tapi ya udahlah, Mas Jinwoo ngampunin iblis cewek ini. Tertipu kau. Nggak jadi damai nih. Oh jadi bang, jadi tadi canda doang. Lagi-lagi Mas Jinwoo ngampunin iblis ini karena iblis ini BTW namanya Alice. Dia tahu semua tempat lisensi buat naik ke lantai selanjutnya. Jadi selama Alice ngebantu Mas Jinwoo, dia bakal aman dan nggak diserang. Terus Mas Jinwoo penasaran, sebenarnya Alice dan iblis yang ada di sini tuh apaan sih? Alice bilang dia aslinya tuh dari dunia iblis. Cuma nggak tahu kenapa mereka tiba-tiba ada di sini. Selain itu, para iblis di sini juga ngedenger perintah buat ngelindungi menara iblis. Cuma waktu mau cerita lebih lanjut, Alice nih kayak nge-lag gitu coy, terus tahu-tahu tepar. Pindah bentar ke kantor asosiasi. Di sini ada pertemuan ngebahas monster semut dari Pulau Jeju. Ternyata semut ini tuh ada yang berhasil terbang ke Jepang dan ngerusak sebuah pulau terpencil. Ngelihat kejadian ini, Pak Gunhee minta buat ngehubungi negara Jepang dan kerjasama buat ngebantai monster semut di Pulau Jeju. Balik ke Mas Jinwoo, dia ditunjukin jalan sama Alice buat ke istananya. Terus ketemulah Jinwoo sama bapaknya Alice, sebut aja Pak Bagas. Pak Bagas langsung panik tuh, bisa-bisanya Alice ngebawa orang seserem Jinwoo masuk ke istananya. Dan Pak Bagas juga tahu kalau Jinwoo bisa aja ngeratain iblis di sini dengan mudah. Tapi tujuan Jinwoo bukan itu. Dia tuh mau minjem anaknya Pak Bagas buat ngasih tahu tempat lisensi di menara iblis ini. Walaupun aslinya kagak mau, tapi ya ini Jinwoo coy, mau gimana lagi. Pak Bagas ngebolehin Alice pergi asal Jinwoo bisa mastiin keselamatan anaknya. Singkat cerita, Mas Jinwoo udah ada di lantai 89, terus nyuruh Alice buat pulang aja. Lagian kata Alice juga lantai 90 ke atas bakal jauh lebih susah. Tapi Alice dah keburu kesemsem sama Mas Jinwoo yang ganteng mirip siapa? Anime dong. Ya udah deh, Alice akhirnya diajak buat lanjut sampai lantai terakhir. Akhirnya Mas Jinwoo udah sampai di lantai 100 nih. Gak lama kemudian Jinwoo ketemu sama babon di lantai ini. Dia namanya Baran. Gak cuma susah dilawan karena dia bisa terbang pakai kadalnya, Baran ini juga bisa ngeluarin pasukan yang sebanyak ini coy. Tapi kayak biasa apa? Tawur. Terus Mas Jinwoo kerja sama bareng para jenderalnya buat ngebunuh kadal terbangnya Baran. Nah, kalau Baran udah turun gini kan bisa buy one kita deh. Sebelum lanjut, kita ke kantor asosiasi Hunters punya Choi. Dia lagi ngobrol sama Mbak Cha tentang misi penyerangan di Pulau Jeju. Di misi ini, mereka bakal kerja sama bareng para hunter dari negara Jepang. Terus ketemu deh masing-masing perwakilan hunter dari dua negara ini. Kenalin, dia namanya Goto Ryuji, salah satu hunter terkuat di Jepang. Dia ngasih laporan penelitian kalau monster semut itu punya umur setahun doang. Jadi asal mereka ngebunuh ratu semut, para semut ini nantinya bakal hilang sendiri. Terus dia juga ngejelasin taktik pertarungan nanti, dimana para hunter dari Jepang bakal mancing semut keluar sarang. Terus nanti tugas hunter dari Korea tuh masuk ke sarang semut dan ngebunuh ratunya. Abis pertemuan penting ini, kita bakal lanjut ke pertarungan Mas Jinwoo. Gila. Emang boleh seepik ini? Setelah berhasil ngalahin Baran, Jinwoo bilang ke Alice buat pulang dan ngasih tahu bapaknya kalau mereka jadi satu-satunya keluarga iblis di menara ini. Loh, nggak dibungkus aja ini mas? Menara iblis dah kelar, selesai juga misi Mas Jinwoo buat ngumpulin bahan ramuan kehidupan. Terus tahu-tahu Iron datang ngebawa kadal terbangnya Baran. Ide bagus nih, bangkitin kali ye. Dan wow, keren anjay. Abis itu kadal ini dikasih nama Kaisel. Selain dapat ramuan kehidupan dan kadal terbang, Mas Jinwoo nih dapat skill lain juga coy, yaitu pindah posisi sama pasukan bayangannya. Ya udah deh, Mas Jinwoo bakal tukeran nih sama prajurit yang waktu itu disuruh patroli. Mas Jinwoo sebenarnya Watashi nggak jadi dapet cogan. Abis tukeran sama prajurit, Mas Jinwoo nih mau ke rumah sakit. Cuma dari tempat ini masih rada jauh. Solusinya apa? Naik naga. Pindah bentar ke Pak Gunhee yang lagi-lagi masih ngebahas tentang misi penyerangan Pulau Jeju dan nyuruh Jinchul buat ngehubungi Jinwoo. Terus ke Yunhoo yang ketemu sama Byunggu. Kalau ingat, dia ini dulu teman seperjuangannya Yunhoo. Dia tuh healer rank S yang pensiun dini. Mungkin nggak kuat mental kali ya ngelihat Yunsok yang dulu mati di depan matanya waktu penyerangan di Pulau Jeju. Tapi Yunhoo bukan mau ngajak
ngajak Byunggu coy. Dia cuma mau nongkrong aja. Siapa tahu ini kali terakhir dia bisa nongki sama Byunggu. Balik ke Mas Jinwoo, setelah perjuangannya mati-matian naklukin menara iblis, akhirnya Mas Jinwoo berhasil bikin ramuan kehidupan dan berharap ibunya bisa sembuh. Setelah ibunya dikasih ramuan ini, perlahan badannya mulai seger dan usaha Mas Jinwoo nggak sia-sia. Ibunya sekarang udah bangun dari tidur abadi. Mas Jinwoo jelas nggak bisa nahan air mata lah ngelihat ibunya yang 4 tahun cuma tidur doang sekarang udah bisa normal lagi. Ibunya juga tahu kalau Mas Jinwoo udah berjuang sekuat tenaga demi nyembuhin penyakitnya. Besoknya Jinah juga ikutan nangis setelah dikasih kabar kalau ibunya udah sembuh dari tidur abadi. Abis itu Jinwoo langsung mutusin buat bawa ibunya pulang. Oi, lengah dikit hancur nih rumah. Tapi ya udahlah ya, mereka ngebersihin rumah bareng-bareng dan ini juga pemandangan yang pengen Jinwoo lihat. Gak lama kemudian Jinwoo ditelepon seseorang. Ternyata dia diminta buat datang ke kantor asosiasi. Pak Gunhee jelas minta bantuan ke Jinwoo buat misi penyerangan Pulau Jeju yang keempat ini. Cuma gimana ya, tujuan Jinwoo buat nyembuhin ibunya udah kelar nih. Hidup tenang dulu aja nggak sih? Tapi sebelum tahu jawabannya, Jinwoo diajak Pak Gunhee ngelihat para hunter yang lagi ngetes damage. Selain ngelihat persiapan para hunter rank S Korea ini, kita juga diliatin nih sama para hunter rank S dari Jepang. Ada Siti, Rahma, Junet, Cahyo, Tio, banyak ntar aja. Cuma para hunter dari Jepang nih kayak ngeremehin gitu. Gini doang nih kekuatannya Korea. Datanglah Jongsu, ketua dari asosiasi kesatria. Dia tahu kalau hunter Jepang nih ngeremehin kekuatan mereka. Ajakin sparring gak sih bang? Dan beneran mereka bakal adu kekuatan. Cuma ya buat latihan doang coy. Yang kalah itu orang yang berhasil dijatuhin atau dipegang pergelangan tangannya. Dari Jepang diwakilin sama Tawata, Kumamoto, Hoshino, dan Tanaka. Kalau dari Korea diwakilin sama Mbak Cha, Yunhu, Dongwook, dan Taegyu. 1, 2, 3, tarung! Di pertarungan ini, Yunhu lagi fokus ngelawan Kumamoto. Tapi ini orang kayak kelihatan cupu banget. Cuma Yunhu mikir kayaknya Goto nih lagi ngetes anak buahnya deh. Punya tekad gak nih mereka? Terus di pertarungan ini, Dongwook sama Taegyu berhasil ditumbangin. Jadi Yunhu yang tadinya fokus ke Kumamoto dihadang sama Tanaka dan Hoshino. Terus kita diliatin sama Mbak Cha yang aduhai lincahnya dan dengan mudah ngalahin Tawata. Terus dia mau ngebantu Yunhu yang lagi dikeroyok. Cuma tiba-tiba dia hampir diserang sama Kumamoto. Maaf bang, refleks. Nah, gara-gara ini Kumamoto yang tadinya kelihatan cupu jadi mode kesurupan coy. Mbak Cha di sini juga kelihatan kewalahan. Stop bang, calon bini gue ini. Bisa banget. Kumamoto terpaksa dihentiin Jinwoo karena serangan tadi bisa aja ngelukain Mbak Cha. Jinwoo juga bilang, gak apa-apa deh mereka ngaku kalah aja. Daripada cedera sebelum ke Jeju kan repot ntar. Ngelihat Jinwoo yang gampang banget ngehentiin Kumamoto mode garong, Goto jadi penasaran dan pengen Bayuan buat ngetes kekuatannya Jinwoo. Jinwoo mah ayo-ayo aja. Bahkan dia bilang di Bayuan ini mereka nggak usah nahan diri. Walalala, gas terus Mas Jinwoo. Pemanasan dulu boloh. Yuk bang, dah siap. Ngegas bener lu bang. Dikit lagi kecolok nih. Taunting terus mas. Dari pertarungan ini mereka berdua sama-sama panas dan hampir aja ngeluarin kekuatan maksimalnya. Untung aja sebelum tempat ini rata sama tanah, Jinwoo dan Goto dihentiin sama para hunter. Ya mohon maaf ini Mas Jinwoo rada kelepas emosi. Tapi di sisi lain diem-diem Mas Jinwoo nyusupin kodam bayangannya ke para hunter coy. Selesai sparring, para hunter bakal nyiapin semua yang mereka butuhin buat penyerangan ke Pulau Jeju. Tapi sayang banget Mas Jinwoo nggak ikut nih ke misi penyerangan ini. Pindah ke Pulau Jeju, Ratu Semut udah mulai kehabisan mangsa buat makanan prajuritnya. Belum lagi kita diliatin sama anak terkuatnya Ratu Semut yang udah netes. Jadi Ratu Semut harus cari mangsa demi kelangsungan hidup mereka. Singkat cerita, sekarang waktunya para hunter ngelakuin misi penyerangan ke Pulau Jeju. Semua hunter ikut serta coy, termasuk Mbak Juhi dan Pak Song yang sempet hiatus dari dunia perhunteran. Nggak cuma itu, ternyata Byunggu, teman seperjuangannya Yunhu, mutusin ikut ke misi penyerangan dan bakal jadi healer buat ngedukung misi ini. Selain para hunter, di sini juga ada kameramen yang ikutan ngeliput coy. Dan akhirnya misi penyerangan Pulau Jeju resmi dimulai. Misi dimulai dengan hunter Jepang yang ngeluarin kekuatan sihir besar buat mancing para prajurit semut. Terus dilanjut hunter dari Korea yang masuk ke sarang ratu. Singkat cerita, hunter Korea berhasil ngeratain prajurit semut yang kesisa di sarang ratu. Dan hunter Jepang juga berhasil ngebantai prajurit semut yang ada di luar. Sebut aja kelompok ini Kijang 1. Tapi tiba-tiba
Tahu-tahu muncul entitas tidak dikenal yang kekuatannya sangat jauh di atas para hunter kelas S ini dan mulai ngebantai Kijang 1. Nggak lama kemudian, kelompok Kijang 2 datang nih ke tempat Kijang 1 karena nggak bisa dihubungi. Tapi sayang sekali, nasib mereka juga sama. Dalam hitungan detik, Kijang 2 dibantai sama entitas tidak dikenal ini. Pindah ke kelompok hunter Korea, nggak pakai lama mereka sampai di tempat Ratu Semut. Ngelihat tujuan utama ada di depan mata, para hunter nggak perlu nahan kekuatan mereka lagi. Full power, mereka semua bekerja sama buat ngebuka jalan biar Mbak Cha bisa ngelakuin tugasnya, yaitu ngebunuh Ratu Semut. Sampai akhirnya cakep bener ini Mbak Cha. Akhirnya mereka berhasil coy buat ngebunuh Ratu Semut. Apakah misi berhasil? Tidak. Ratu Semut tadi sempat teriak yang bikin prajurit semut di luar balik ke sarang. Belum lagi muncul nih entitas tidak dikenal tadi. Dan ternyata ini tuh anak semut ireng yang paling kuat. Sebut aja Mutreng. Walaupun baru netes, kekuatan dia ini luar biasa. Bahkan auranya doang bikin para hunter ketar-ketir. Terus dia tahu-tahu ke belakang para hunter, makan tubuh Ratu Semut dan tidak, Mbak Cha. Satu persatu hunter di sini dibantai secara brutal sama Mutreng. Tapi tenang, di sini ada Byunggu, healer kelas S yang bisa numbuhin tangan buntung. Apalagi dia bisa ngilang gitu, biar bisa nyembuhin tanpa ketahuan musuh. Nyot, jadi donat. Gila ini semut cok, hunter rank S nggak selamat semua. Yang selamat siapa? Kameramen. Di kolam piranha juga selamat nih kayaknya kameramen. Karena ratunya mati, Mutreng nih mau balas dendam dengan ngebunuh Raja Manusia biar adil. Yunhu ditanya, Raja Manusia siapa nih? Belum sempat dijawab, Mutreng ini tahu-tahu cabut karena ngerasa ada manusia yang kuat di luar sana. Walaupun selamat dari Mutreng, para hunter yang udah sekarat ini masih harus berhadapan sama ribuan prajurit semut yang datang ke sarang ratu. Cuma waktu mereka hampir dibantai prajurit semut, tahu-tahu keluar nih kodamnya Jinwoo yang waktu itu dimasukin diem-diem. Wah, emang mantep banget ini Mas Jinwoo. Ayo tuker Mas, tuker. Tapi sebelum Mas Jinwoo tuker tempat sama prajuritnya, kita diliatin sama Goto dan hunter lainnya ngedatengin Kijang 1 dan 2 yang dibantai sama Mutreng. Ngelihat kejadian ini, Goto yang komunikasi sama asosiasi di Jepang disuruh buat mundur. Tapi tidak semudah itu karena Mutreng ternyata datang ke sini dan alah copot palanya. Mutreng nyamperin Goto karena dia ngerasa orang ini punya kekuatan yang besar dan ngira kalau Goto tuh rajanya manusia. Cuma ya kayaknya ikutan mokat nih orang. Sekarang ke para hunter yang diselamatin sama pasukan bayangannya Jinwoo dan hai hunter beban. Pada kaget dong, kok bisa tahu-tahu Jinwoo ada di sini. Cuma nggak usah dibahas dulu lah. Yang penting tawur. Sambil pasukannya perang lawan semut, Mas Jinwoo ngasih ramuan penyembuh ke para hunter nih. Tapi sayang banget, mungkin karena lukanya yang terlalu parah, Mbak Cha nggak bisa ikutan sembuh kayak hunter lainnya. Ngelihat Mbak Cha mengkis-mengkis, Mas Jinwoo bilang mereka harus cepetan keluar, biar dia aja yang bakal ngurus semua musuh di sarang semut ini. Tapi tiba-tiba Mutreng balik nih, gegara dia ngerasain kekuatannya Jinwoo. Mutreng kesel, gegara Goto yang dia bunuh tuh bukan rajanya manusia. Tanpa basa-basi, nggak peduli sekuat apa Mutreng ini, Mas Jinwoo maju buat buy one sama si semut ireng. Momen Mas Jinwoo maju ngelawan Mutreng juga tayang live nih dan otomatis bikin semua orang terkejut-kejut. Gini doang deh, pada kaget lah orang-orang di sini ngelihat kekuatan Jinwoo. Apalagi Mas Jinwoo malah adu jotos seperti lelaki Sigma sama Mutreng. Cuma waktu adu jotos ini Jinwoo kena racunnya Mutreng. Nah, gara-gara racun ini Mas Jinwoo jadi nggak bisa gerak sama sekali dan bakal dihabisi sama Mutreng. Oh gitu, main racun sekarang kau dek. Mas Jinwoo sekarang bakal main serius nih karena kondisi Mbak Cha makin susah buat diselamatin. Tapi kayaknya nggak bakal secepat itu karena Mutreng tiba-tiba berevolusi. Dia sekarang punya cakar panjang dan kekuatan yang nggak main-main. Bang kameramen aman ini syuting gelut brutal gini. Walaupun Mutreng berevolusi, tapi Mas Jinwoo juga nggak kalah soal kekuatan dan kecepatan. Bahkan Mutreng kena mental sendiri ngelihat kekuatan Jinwoo dan mau melarikan diri. Tapi ya kali dibiarin kabur.
Abis Mutreng dikalahin, para semut di sini langsung melarikan diri coy. Terus Mas Jinwoo gercep ngedatengin Mbak Cha yang nggak tahu ini bisa diselamatin apa enggak. Tapi Mas Jinwoo nyoba pakai ramuan kehidupan. Ibunya aja bisa sembuh, masa Mbak Cha enggak sembuh anjir. Kayak mana ini cok? Abis itu Mas Jinwoo nyuruh kameramen matiin kameranya. Soalnya dia mau ngeluarin skill yang nggak boleh diketahui sama orang-orang. Dan ternyata Mas Jinwoo ini mau ngebangkitin Byunggu coy, healer kelas S yang udah tewas. Byunggu dibangkitin karena Mas Jinwoo tuh sempat ngedengar suaranya, dimana Byunggu minta buat nyelamatin Mbak Cha pakai kekuatannya. Dan nggak perlu diragukan lagi, kekuatan healer kelas S ini sekali jurus tubuh Mbak Cha langsung pulih total. Orang-orang di sini jelas kaget lah sama kekuatan Jinwoo. Apalagi Yunhu ngelihat teman seperjuangannya dibangkitin. Cuma Yunhu bilang walaupun Byunggu nih bisa jadi salah satu kekuatan Jinwoo, tapi sebagai sahabat dekatnya Yunhu tahu kalau Byunggu itu nggak mau ada di medan tempur. Jadi dia mohon ke Jinwoo biar Byunggu nggak dijadiin pasukan buat bertarung. Mas Jinwoo paham coy. Terus dia batalin ekstraksi pasukan bayangan dan Byunggu pergi sambil ninggalin senyuman ke Yunhu. Pindah ke asosiasi Jepang, kita diliatin sama Presiden Hunter di sana yang ngamuk gegara 7 dari 10 Hunter yang dikirim di sana pada mokat, termasuk Goto, Hunter paling kuat di antara mereka. Selain itu, kita juga diliatin sama para Hunter lain dari Korea. Mereka lagi ngebasmi sisa monster semut yang hilang kendali gegara ratunya dibunuh. Terus para Hunter rank S di sini mau naik pesawat buat balik dan ngebawa Mbak Cha buat dirawat lebih lanjut. Cuma Mas Jinwoo di sini nggak ikutan, soalnya dia lagi farming anjing. Dan gak kerasa Mas Jinwoo tiba-tiba udah sampai ke level 100. Terus Mas Jinwoo ngelihat mayatnya Mutreng nih, bangkitin kali ye. Cuma yang ini rada beda coy. Waktu mau dibangkitin, Mas Jinwoo sempat kayak masuk ke dunia lain gitu. Dan kok kayaknya yang ini paling keren ya? Mas Jinwoo juga kaget karena Mutreng ini bisa ngomong coy. Kelasnya juga paling tinggi dari semua pasukan bayangannya Mas Jinwoo. Abis itu Mutreng namanya diganti jadi Beru dan Mas Jinwoo juga ngebangkitin pasukan semut lainnya. Sekarang Mas Jinwoo sama Beru ngelihat para Hunter yang main kembang api sama monster semut. Sekalian cek damage bisa kali. Dia nyuruh Beru buat ngebantai semua monster semut yang tersisa. Sing 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 sing. Kan apa gua bilang? Kayaknya ini yang paling keren deh. Balik ke para Hunter kelas S yang naik kapal mabur. Walaupun berhasil keluar, mereka nih kesusahan kalau harus tarung sama monster semut di atas langit. Tapi santai aja. Dan akhirnya misi penyerangan Pulau Jeju keempat ini berhasil dimenangin sama para Hunter. Sebelum lanjut, kita diliatin sama monster semut yang terbang ke negara tetangga yaitu Cina. Kita juga diliatin sama Liu Zigang, Hunter kelas S dan salah satu Hunter terkuat di dunia. Nggak heran sih kenapa dia jadi yang terkuat, soalnya singkat cerita, ke beberapa hari setelah penyerangan di Pulau Jeju, orang-orang di sini pada ziarah buat mengingat jasa Hunter yang tumbang di medan perang. Semua Hunter juga ikutan termasuk Mas Jinwoo. Walaupun gegara Mas Jinwoo para Hunter bisa menang, cuma ya namanya juga netizen. Banyak yang bilang, ngapa nggak datang dari tadi sih? Coba kalau ikut, pasti pada nggak mati. Enaknya emang buat makanan mujan netizen macam gini nih. Terus Mas Jinwoo ketemuan nih sama Pak Gunhee. Dia ngucapin terima kasih. Walaupun netizen ada yang nyinyir, cuma mau bagaimanapun karena jasa Mas Jinwoo mereka bisa menang di pertempuran ini. Terus Mas Jinwoo kan jadi sorotan nih sekarang. Jelas dia bakal jadi inceran dan mungkin negara lain juga pengen ngerekrut Mas Jinwoo. Terus ditanya deh Mas Jinwoo mau ngapain abis ini, dan Mas Jinwoo ngejawab kalau dia tuh pengen bikin asosiasi sendiri. Pindah ke para Hunter yang lagi bersih-bersih tempat bekas pertarungan. Tiba-tiba mereka kedatangan anjing ini siapa cok? Nggak cuma kaget karena didatengin entitas asing, para Hunter di sini tahu-tahu tas gubrak. Muncul entitas asing yang lain. Tenang, Hunter ini nggak mati. Mereka dibuat tidur doang. Tapi yang bikin kaget lagi, mereka ini bisa bikin portal sendiri coy. Mulai mencurigakan. Dan diem-diem kejadian ini lagi dilihat sama bapaknya Jinwoo. Pindah ke Mbak Cha yang jadi anak senja. Setelah pertarungan kemarin, Mbak Cha sadar dia ini nggak seberapa. Apalagi habis ngelihat Mas Jinwoo, dia pengen jadi lebih kuat biar bisa berdiri sejajar sama Mas Jinwoo. Balik ke Mas Jinwoo yang lagi kena macet dan fit callan sama Jinwoo. Mereka tuh lagi ngebahas persiapan buat asosiasi barunya Mas Jinwoo. Mas ajak aku juga ya, aku lumayan top. Wuts, bahaya nih. Terus Mas Jinwoo ditelepon Pak Gunhee. Dia ngasih info ada portal yang muncul di tengah jalan. Makanya dari tadi Mas Jinwoo kena macet. Jadi biar nggak macet lagi ya, majuin nggak sih bro? Dan tiba-tiba portal yang dimasukin Mas Jinwoo jadi merah lagi. Lembur lagi nih gua. Tak usah risau kalau Mas Jinwoo yang masuk ke portal ini. Musuh sebanyak apa juga diladenin. Belum lagi kalau kodamnya pada keluar. Maju kau deh.
俺をはるかに凌駕する力を有していようとただ狩り続けるだけ Walala, udah kayak Baginda Raja ini. Musuh berhasil diratain dan siapa lagi nih yang mau gua bantai? Buah kekok. Beuh, merinding sekutil-kutil. Gila ini anime, cok. Dah lah, no comment gua. Season 2 ini, season 2 nggak sih masuknya? Ya bodo amat. Pokoknya season yang baru ini ciamik banget, coy. Actionnya, animasinya, karakternya, ceritanya, bacanya. Enggak. Semuanya cakep dah nih anime. Tinggal kita tunggu kabar kapan season selanjutnya bakal keluar. Nggak sabar nih buat ngelihat aksi Mas Jinwoo dan juga entitas misterius di akhir tadi. Oke, coy. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Tombol lonceng jangan lupa dipencet biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari anime. See you, coy. Ciao.